Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dalam ibadah online kita ya. Hari ini hari apa ya? Hari apa ya? Hari Paskah. Selamat Paskah adik-adik yang di rumah ya. Pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita bersyukur Tuhan sudah mati buat kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan pada hari ini Tuhan Yesus bangkit buat kita. Pagi ini Cici ditemani sama Pio, ada Koyaya juga ya. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah baik di dalam kehidupan kita. Yuk semuanya, Cici undang yang di rumah untuk bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, selamat pagi Bapa. Semuanya adik-adik lipat tangannya, matanya ditutup. Kita mau berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami hingga pada saat pagi hari ini kami boleh kembali beribadah online sekolah minggu kami Tuhan. Meskipun kami masih di rumah, tapi kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah adik-adik kami pada pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan.
Kau sudah mati buat kami, sudah menyelamatkan dosa-dosa kami. Dan kami mau bersuka cita pada pagi hari ini untuk merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Berikan suka cita ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hingga dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan pimpin jalannya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dan kami buka ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik, masih bersuka cita ya. Amin ya. Bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita ya. Yuk semuanya yang di rumah kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita menekan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Semuanya bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menusuk di pinggang, tanda cinta Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cinta Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat tapi percaya juga. Selamatlah orang yang tak melihat tapi percaya juga. Selamatlah orang yang tak melihat tapi percaya juga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan yang adik-adik ya. Tanda kasih Tuhan sudah Tuhan berikan buat kita melalui pengorbanannya di kayu salib ya. Dan kita bersyukur walaupun kita tidak melihat Tuhan seperti apa ya. Nah, tapi kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada buat kita semua. Amin ya. Yuk masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita mau angkat kembali pujian kita dengan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Semuanya bersuka cita yang memuji memuliakan nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya,
dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan adik-adik ya, sebentar kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya semuanya, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Ya, adik-adik yang manis, tetap kita pejamkan matanya, kita bersatu hati di dalam doa ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan menyembah-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini, biarlah Bapa Kau pimpin ya Tuhan, firman ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami ya Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami mulai ya Tuhan.
untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah kami yang hidup, semua adik-adik yang percaya katakan amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, ada motor lewat. Halo, di rumah Koko rekamannya. Ya, pada pagi hari ini Koko mengucapin selamat hari Paskah. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mendengar kata-kata hari Paskah, adik-adik taunya hari Paskah itu apa sih? Telur. Telur? Apa? Kelinci. Kelinci? Ya memang sih kalau misalnya hari Paskah itu identik dengan telur dan kelinci. Tetapi perlu adik-adik ketahui kalau Paskah itu bukan cuma hal tentang kelinci dan telur saja dan juga hadiah atau menghias telur. Tetapi adalah Paskah itu memperingati hari tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dari kematian Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, mengorbankan dirinya untuk kita semua, menebus dosa-dosa adik-adik, Koko, dan semuanya melalui pengorbanannya yang luar biasa ya adik-adik. Ya, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan satu buah kisah, suatu cerita kebangkitan Tuhan Yesus, di mana sangat luar biasa. Tuhan Yesus mau berkorban buat kita semua melalui kematiannya, terus juga bangkit, naik ke atas surga untuk berkorban untuk kita semua. Yuk kita sama-sama. Tapi sebelumnya adik-adik udah siapin belum Alkitabnya? Oh udah ada nih Alkitabnya, udah mau siapin. Udah siapin belum Alkitabnya? Yuk kalau misalnya belum disiapin, siapin dulu. Nanti minta tolong mama papahnya untuk siapin Alkitabnya. Maaf Pak, aku mau siapin Alkitabnya dulu. Bantuin dicari ya gitu, minta tolong mama papanya untuk dicarikan Alkitab. Yuk sama-sama kita mau siapkan Alkitabnya dulu. Ya, udah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita sama-sama membaca kebenaran Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan kita di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Aku bacain ya. Judul perikopnya tentang kebangkitan Yesus. Wow. Ayat ke-28, maksudnya pasal 28 ayat ke-1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menengok kubur itu, kubur Tuhan Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan bagaikan putih, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat yang ke-7, adik-adik. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari secepat-cepatnya untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Jadi adik-adik, di Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bertepatan sekali pada hari ini kan hari Paskah. Hari Paskah itu bukan tentang selalu tentang telur atau juga
kelinci, juga hadiah menghias telur, tapi itu kita lebih tepatnya kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau baca bersama-sama nih yang pertama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur itu. Jadi pada waktu pagi-pagi, benar ya adik-adik, pada waktu pagi-pagi di saat sehari sesudah memakamkan Tuhan Yesus. Jadi kan kalau adik-adik lihat di kalender ada ya waktu hari Jumatnya. Nah, hari Jumatnya itu tanggal 4 itu Tuhan Yesus disalibkan. Kalau dalam zaman dahulu tanggalnya belum tentu tanggal 4 ya, karena tanggal yang sekarang itu hanya untuk memperingatinya saja. Jadi Jumat Agung itu mengenai kematian Tuhan Yesus. Nah, di hari Sabtu itu hari dimana di saat Pontius Pilatus meminta para anak buahnya untuk menjaga makamnya Tuhan Yesus agar jasadnya Tuhan Yesus itu atau tubuhnya Tuhan Yesus tidak dicuri adik-adik sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu balik lagi nih di Matius 8 ayat 28 ayat 1. Jadi waktu pagi-pagi benar, Maria Magdalena beserta Maria-Maria lainnya, para wanita-wanita, para perempuan-perempuan pengikutnya Tuhan Yesus itu ingin berkunjung ke makamnya, ke kuburannya Tuhan Yesus. Jadi kuburan Tuhan Yesus itu kalau misalnya bisa dibayangkan, digambarkan, kuburan Tuhan Yesus itu suatu gua, terus yang ditutupi dengan batu yang sangat besar gitu adik-adik. Lalu selang beberapa ketika Maria sedang Maria yang lainnya sedang di perjalanan, terjadi suatu gempa yang sangat besar. Nah, gempa itu menandakan malaikat turun datang ke kuburannya Tuhan Yesus, berdiri di depan makamnya Tuhan Yesus. Dan kedua nih, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, membuka kuburan Tuhan Yesus, lalu duduk di atasnya. Lalu ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini menggambarkan malaikat itu wajahnya sangat terang sekali, jadi kita tidak bisa melihat wajah mereka seperti apa gitu adik-adik. Karena wajahnya sangat terang sekali, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terus pakaiannya sangat putih. Kalau Koko nih pakaiannya putih dari bisu. Putih ada kuning-kuningnya. Kalau misalnya putihnya malaikat itu sangat putih. Lalu ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Nah, jadi ketika penjaga-penjaga yang diperintahkan Gubernur Pontius Pilatus saat itu sangat ketakutan adik-adik melihat malaikat. Wah, ada malaikat. Mereka sangat gemetar, mereka sangat ketakutan sekali. Terus ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ketika perempuan-perempuan itu datang, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya sudah tiba di makamnya Tuhan Yesus, malaikat ini berkata, janganlah kamu takut. Kamu ini yang mencari Tuhan Yesus yang sudah mati itu kan, kata malaikat itu. Lalu malaikat ini berkata, ia tidak ada di sini, ia sudah pergi dan bangkit. Itu loh. Ya, ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti dikatakannya. Jadi Tuhan Yesus sebelum disalibkan, sebelum kejadian disalibkan, Tuhan Yesus sudah mengatakan pada murid-muridnya bahwa suatu hari nanti dia akan disalibkan. Ada salah satu seorang yang akan mengorbankan dirinya, disalibkan dan bangkit dan akan turun kembali untuk membuktikan janjinya pada umatnya gitu loh. Terus yang ketujuh, dan segeralah pergi dan katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi
perempuan ini, Maria Magdalena dan yang lainnya ini diperintahkan oleh malaikat yang ada di makamnya Tuhan Yesus untuk pergi, untuk memberitahu para murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus nanti bakalan ketemu mereka di Galilea. Nah, makanya dari itu para perempuan itu, Maria Magdalena dan yang lainnya, mereka lari menghampiri murid-murid yang lainnya dan mereka berkata, aku melihat Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus tidak ada di makamnya. Lalu di ayat yang ke-8 mereka segera pergi dari kubur itu. Mereka pergi tuh. Terus ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Saat itu juga Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Tuhan Yesus yang tadinya kan sudah mati, sudah meninggal, tapi Tuhan Yesus bangkit lagi adik-adik. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, menyatakan kehebatannya, menyatakan kemuliaannya. Tuhan Yesus bangkit, menampakkan dirinya di hadapan murid-muridnya dan berkata, salam bagimu. Lalu mereka mendekatinya. Murid-murid Tuhan Yesus mendekati Tuhan Yesus, memeluknya dan sujud di hadapan kakinya. Lalu yang ayat yang ke-10, maka kata Yesus pada mereka, Jangan takut, pergi dan katakan pada saudara-saudaramu supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi Tuhan Yesus ngomong sama murid-murid yang lainnya untuk pergi ke Galilea untuk memberitahu murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya bahwa Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya hadir di tempat itu dan mengucapkan salam bagi mereka semua. Ya, adik-adik. Jadi di cerita ini ada burung lagi ya. Ini salah satu ciptaan Tuhan juga. Waduh, bunyi. Aduh, ajaib sekali ya ciptaan Tuhan Yesus. Lanjut ya adik-adik. Jadi di ayat 1 perikop ini mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang dimana ketika Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus merelakan mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua, bangkit dari antara orang mati, dan nanti akan datang kembali ke dunia untuk membuktikan janjinya, untuk menyelamatkan kita semua tentunya adik-adik. Nah, jadi mulai dari sini kita mau belajar Tuhan Yesus saja mau mengasihi kita semua. Tuhan Yesus saja mau memberikan kehidupannya buat kita semua. Tuhan Yesus saja mau rela berkorban buat kita semua. Tapi kalau misalnya kita mau nggak diri kita berkorban sama buat Tuhan Yesus? Contohnya sedikit aja deh, adik-adik semua ikut mengikuti ibadah sekolah minggu ini aja sudah mau berkorban, rela berkorban waktu, rela berkorban kuota buat menonton ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini tentunya. Nah, itu juga salah satu pengorbanan juga, salah satu bentuk rasa cinta kasih teman-teman semua, adik-adik semuanya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi pertanyaannya, adik-adik mau nggak berkorban buat Tuhan Yesus? Adik-adik mau nggak memberikan kasihnya, memberikan hati adik-adik semua buat Tuhan Yesus? Karena kalau misalnya kita baca di perikop-perikop sebelumnya, ini adalah suatu cerita yang sangat luar biasa sama sekali. Ini suatu cerita yang nyata ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit kembali. Jadi pengorbanan yang luar biasa, suatu peringatan yang luar biasa bagi umat Kristen di dunia ini. Jadi adik-adik semuanya, pada pagi hari kita mau belajar memberikan hati kita mau mengorbankan segalanya kehidupan kita buat Tuhan. Pengorbanan itu bukan kalau sekarang ini bukan seperti Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati segala macam. Enggak, adik-adik enggak harus seperti itu. Jadi adik-adik, pengorbanan itu yang tadi yang Koko bisa kasih contohkan, kayak misalnya mau berkorban waktu buat ikut sekolah minggu, mau berkorban kuota segala macam. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar mengasihi Tuhan, sama-sama belajar mau mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Yesus dengan penuh, mengasihi Tuhan Yesus dengan hati yang tulus.
seperti itu ya adik-adik. Pada pagi hari ini, di hari Minggu, pada hari Paskah, adik-adik semuanya kita mau sama-sama semangat, kita mau sama-sama berjuang di masa-masa yang sangat sulit ini, masa-masa corona ya adik-adik. Jadi adik-adik semua, aku mau ngingetin lagi buat adik-adik semua, tetap jaga kesehatan ya. Kalau misalnya adik-adik mau kemana-mana, pakai maskernya. Koko nggak pakai masker karena Koko lagi ada di rumah. Seperti itu. Adik-adik juga kalau misalnya lagi kemana-mana, habis pulang kemana-mana, cuci tangan, cuci kaki, terus pakai hand sanitizer. Minta ke mama ke papahnya, mah minta hand sanitizer gitu, untuk biar tangan adik-adik semua bersih kalau misalnya adik-adik mau melakukan kegiatan selanjutnya gitu. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Sekarang aku mau ngingetin semua pada adik-adik. Jadi waktu Jumat kemarin, di saat Jumat Agung, guru-guru sekolah minggu udah kirimin satu buah video di grup WhatsApp, di mana guru-guru sekolah minggu meminta semua adik-adik untuk menghias telur. Nah, ada tuh videonya tuh gimana cara menghias telur yang bagus bagaimana. Nah, adik-adik semuanya, kalau misalnya sudah jadi, kalau misalnya telurnya sudah dihias sangat bagus sekali, adik-adik bisa langsung kirimkan foto telur yang sudah dihias, dikirim ke WhatsApp, nanti dinilai sama guru-guru sekolah minggu. Hari ini ya adik-adik, jangan telat, jangan sampai besok. Hari ini adik-adik, kalau misalnya hiasan telurnya sudah jadi, foto. Kalau udah foto, kirimin di WhatsApp di grup sekolah minggu. Ya, adik-adik semuanya, itu aja ya firman Tuhan pokok pada pagi hari ini. Jadi Koko mau ngucapin sekali lagi selamat hari Paskah. Jadi adik-adik semuanya harus ingat kembali kalau Paskah itu bukan cuma telur, bukan cuma tentang kelinci, bukan juga tentang menghias telur, bukan juga tentang kelinci bertelur. Kelinci itu beranak adik-adik. Ya, jadi bukan cuma itu, tapi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Paskah itu yang sebenarnya adalah mengenai tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kemarin hari Jumat itu adalah Jumat Agung, itu kematian Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik. Oke. Itu aja ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa sama-sama. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sebentar kami akan menyudahkan ya Tuhan, menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ya Bapa, kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami ya Tuhan, kebaikan-Mu nyata atas kehidupan kami ya Tuhan di Paskah pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa ya Yesus atas dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Tuhan, atas pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib ya Tuhan. Kau rela mati ya Tuhan, Kau rela meninggal demi kami ya Tuhan. Dan juga Kau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk papa mama ya Tuhan, yang ada di rumah ataupun yang sedang beribadah ya Bapa di gereja. Berkati mereka ya Tuhan, mulai dari pekerjaannya, mulai dari kegiatannya, sepanjang kehidupan mereka Tuhan, setiap hari ya Tuhan. Belai Bapa, berkat melimpah atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami selesaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Semua percaya katakan amin. Jangan tutup dulu adik-adik, ada satu lagi nih adik-adik. Jadi waktu tahun kemarin kan dikasih celengan. Adik-adik kan dikasih celengan tuh. Pas dikasih celengan, diisi nggak? Harus diisi dong setiap minggunya. Itu tuh celengan itu fungsinya untuk adik-adik persembahan. Nah adik-adik kalau mau persembahan, masukin ke celengan itu. Oke? Jangan lupa dimasukin. Dan juga nanti adik-adik ingetin papa mamanya buat datang ke gereja ya. Sore-sore, entah mungkin sore atau nggak siang, buat datang ke gereja, ambil telur Paskah di gereja. Oke?
Ingetin papa mamanya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.